channel Board Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, hari ini gua bakal nge-review Clean Family dari Ketchup Games, desainer Chris Ardianto dan Kevin Hendranata. Seperti yang bisa kalian tebak, ini adalah game print and play, jadi kalian bisa cetak sendiri di rumah. Untuk datanya bisa di-download lewat link di deskripsi video ini. Punya gua dilaminasi, jadi kalau nulisnya pakai board marker bisa dihapus dan dipakai ulang. Tapi pakai kertas biasa juga bisa kok, nulisnya pakai pensil, pulpen, atau spidol warna supaya lebih colorful. Terus kalau mau main lagi, tinggal print yang baru. Anyway, gue mau bilang thank you so much buat Ketchup Games yang sudah menjadi sponsor sehingga video ini bisa dibuat. Juga untuk Alijaya Craft and Board yang telah mencetak game ini dengan kualitas yang sangat bagus seperti nampak di sini. Kalian bisa cek informasi seputar Ketchup Games dan Alijaya Craft and Board di deskripsi video ini untuk tahu update terbaru dari mereka. Clean Family adalah game untuk 1-4 pemain usia 8 tahun ke atas. Durasi mainnya sekitar 15-30 menit. Komponennya udah kelihatan kan ya? Langsung aja kita lihat cara mainnya. Untuk setup, setiap pemain memilih satu warna, lalu mengambil 12 kartu items dari warna tersebut, beserta satu lembar pemain dan satu alat tulis. Ambil contoh, kita main berdua, kesampingkan set yang tidak terpakai. Tentukan bersama sisi mana dari lembar pemain yang akan dipakai, entah sisi A atau dibaliknya ada sisi B. Dan semua pemain harus memakai sisi yang sama. Di video ini kita akan memakai sisi A. Taruh lembar pemain dan alat tulis di depan kita. Lalu kocok kartu items kita dan taruh membentuk deck tertutup di dekat lembar pemain. Sisakan tempat di sampingnya sebagai discard pile. Ini adalah 17 kartu market. Kocok dan taruh membentuk deck tertutup di tengah area permainan beserta kartu referensi ini di dekatnya. Tiap pemain lalu memilih salah satu sisi dari deck market dan duduk di depannya. Misalnya gue pilih sisi kiri dan pemain merah pilih sisi kanan. Pastikan lembar pemain kita mengarah ke tengah seperti ini. Udah, itu aja setupnya. Tentukan satu pemain untuk menjadi kepala keluarga dan permainan pun siap untuk dimulai. Demi menghentikan penyebaran virus, pemerintah menetapkan aturan lockdown, di mana semua orang harus berdiam di rumah supaya tetap aman. Di masa seperti ini, kita harus mencari barang-barang sanitari untuk diberikan kepada anggota keluarga kita. Miliki stok yang seimbang agar keluarga kita lah yang paling sehat pada akhirnya. Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde, dan setiap ronde dibagi menjadi 4 fase, dimulai dengan fase market. Kepala keluarga akan mengambil satu kartu teratas dari deck market, diputar sesuka hati, lalu dibuka dan ditaruh di atas deck sebagai kartu market aktif dengan satu sisi tetap mengarah ke setiap pemain. BTW, status kepala keluarga ini bisa diganti-ganti, atau boleh juga orang yang sama sampai akhir permainan. Setelah itu, kita akan lanjut ke fase 2, yaitu fase item. Gua bakal ubah sudut pandangnya supaya lebih jelas ya. Di saat bersamaan, semua pemain akan mengambil 2 kartu teratas dari deck item masing-masing. Dan setelah melihatnya, pilih satu untuk dimainkan sebagai kartu item aktif dan sisanya didiscard ke samping deck. Taruh kartu item aktif di sisi seberang dari deck item supaya tidak tergabung dengan discard pile. Ditumpuk di atas kartu item aktif dari ronde sebelumnya kalau ada. Kalau deck item habis, kocok ulang discard pile untuk membentuk deck baru. Kartu-kartu item yang sudah dimainkan tidak akan terkocok ke dalam deck lagi. Setelah semua pemain membuat pilihan, kita akan lanjut ke fase 3, yaitu fase draw. Di saat bersamaan, semua pemain harus menggambar poliomino yang nampak di kartu market aktif. Bentuknya sama, tapi orientasinya berbeda-beda tergantung sudut pandang setiap pemain. Contoh, kita duduk di sisi kiri. Dilihat dari sini, orientasi poliominonya nampak seperti ini. Jadi, gua harus gambar exactly bentuk seperti ini di lembar pemain gua. Dengan exactly, maksudnya itu nggak boleh diputar-putar atau dibalik. Orientasinya seperti apa? Ya jiplak persis. Sebagai panduan, gambar border luar dari poliominonya di lembar pemain kita. Lalu, isi setiap kotak di dalam bentuk ini dengan simbol besar yang nampak di kartu item aktif kita. Di contoh ini adalah masker. Jadi, gue bakal isi ketiga kotak ini dengan gambar masker semua. Tenang, gak harus bagus-bagus kok. Cukup tiru apa yang ada di kartu item. Yang penting, perbedaan antar itemnya jelas.
Kita tidak bisa menggambar simbol yang kecil kecuali memakai efek bonus. Kalau kita mainkan kartu Any, kita bisa pilih satu simbol apapun. Pilihannya ada di bagian bawah lembar pemain, entah masker, hand sanitizer, gloves, vitamins, atau disinfektan. Seperti yang gue bilang tadi, border hanya sebagai panduan. Kalau sudah terbiasa, langsung aja gambar itemnya mengikuti orientasi yang tepat tanpa perlu bantuan border. Kita lanjutin contohnya ya. Dilihat dari sudut pandang pemain merah di arah kanan, orientasinya seperti ini dan simbol besar di kartu item aktifnya adalah desinfektan. Jadi, dia gambar exactly bentuk ini di lembar pemainnya dan setiap kotak di dalamnya diisi dengan desinfektan. Mungkin kelihatannya sama ya, tapi kalau semua lembar pemain diarahkan ke atas seperti ini, akan terlihat dengan jelas bahwa apa yang digambar setiap pemain berbeda. Ada beberapa aturan dalam menggambar. Batasan gambar adalah di dalam grid 7x7 di lembar pemain kita. Dan kita hanya bisa menggambar di kotak yang masih kosong, yaitu yang belum ada item lain. Kotak yang ada ikon bonus seperti ini pun dianggap kosong dan bisa kita gambari simbol di atasnya. Selain itu, minimal satu item yang kita gambar harus bersebelahan secara ortogonal dengan item lain yang sudah ada di grid sebelumnya. Jadi seperti ini atau seperti ini boleh, tapi diagonal seperti ini tidak diperbolehkan. Pengecualian, di ronde pertama, kita bisa mulai gambar dari mana aja. Bentuk harus digambar 100%, tidak boleh dipotong atau dipisah-pisah. Kalau tidak ada cukup tempat untuk menggambar bentuknya 100%, kita harus gambar item berdasarkan kartu item aktif kita di satu kotak kosong manapun di grid kita dengan tetap mengikuti aturan-aturan tadi. Kalau kita menggambar item di kotak yang ada ikon bonusnya, segera lingkari satu bonus yang bersesuaian di kolom bonus ini. Bonus ini bisa dipakai. Caranya, coret bonus yang telah dilingkari tersebut dan aktifkan efeknya. Dengan reorientate, kita bisa putar atau balik poliomino yang akan kita gambar di ronde ini. Jadi tidak harus mengikuti aturan sudut pandang. Dengan alternatif, di ronde ini kita bisa memilih untuk menggambar simbol kecil di kartu item aktif kita instead of simbol yang besar seperti biasa. Kalau kita menggambar item di kotak yang ada icon free patch ini, segera gambar silang di satu kotak kosong manapun di grid kita mengikuti aturan biasa dan dapatkan bonus yang tertera kalau ada. Kotak ini tidak dianggap kosong saat menghitung penalti di akhir permainan. Itulah serba-serbi fase draw. Setelah semua pemain menggambar item masing-masing sesuai bentuk dan orientasi di kartu market aktif, lalu mungkin mendapatkan bonus, kita akan lanjut ke fase 4, yaitu fase assign. Di saat bersamaan, tiap pemain harus mengassign item yang tadi mereka gambar ke salah satu anggota keluarga mereka. Setiap anggota hanya bisa menerima salah satu dari dua item yang spesifik seperti tertera di samping gambarnya, kecuali brother yang bisa menerima satu item apapun. Yuk kita bahas satu persatu, dan karena berhubungan dengan scoring, itu bakal gua bahas sekarang juga. Kita bisa assign hand sanitizer atau masker ke dad, lalu coret kotak kosong terkiri di baris ini. Saat scoring, lihat satu jenis item yang jumlahnya paling sedikit di grid kita dan kalikan jumlah item tersebut dengan nilai yang tertera di bawah kotak terkanan yang sudah dicoret di baris ini, dibulatkan ke bawah. Sebanyak itulah poin yang kita dapat dari that. Di contoh ini, item yang paling sedikit di grid kita adalah hand sanitizer, hanya ada 5. Jadi kita akan mendapatkan 5 kali 1,5 yaitu 7,5 dibulatkan ke bawah, kita dapatnya 7 poin. Kita bisa assign gloves atau vitamins ke mom, lalu tulis angka di kotak kosong terkiri di baris ini sesuai jumlah kotak yang membentuk poliomino di kartu market aktif. Di contoh ini adalah 1, 2, 3. Gue lihat gue bisa tulis kebalik atau enggak. Ya, itu adalah angka 3. Saat scoring, kita akan mendapatkan poin dari mom sesuai jumlah dari semua angka yang ada di baris ini. Kita bisa assign hand sanitizer atau vitamins ke sister, lalu coret kotak kosong terkiri di baris ini. Saat scoring, lihat satu jenis item yang jumlahnya paling banyak di grid kita dan bagi jumlah item tersebut dengan nilai yang tertera di bawah kotak terkanan yang sudah dicoret di baris ini, dibulatkan ke bawah. Sebanyak itulah poin yang kita dapat dari sister.
Di contoh ini, item terbanyak di grid kita adalah masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dibagi 2 adalah 5, jadi kita mendapatkan 5 poin. Kita bisa assign satu item apapun ke brother, lalu tulis angka di kotak kosong terkiri di baris ini sesuai jumlah kotak yang membentuk poliomino di kartu market aktif. Saat scoring, kita akan mendapatkan poin yang tertera di kotak terkanan jika angka di kotak itu sama dengan atau lebih besar dari semua angka yang ada di sebelah kirinya. Jika tidak, kita akan lanjut ke terkanan berikutnya. Di contoh ini, karena angka 4 tidak lebih besar dari angka 5, jadi kita akan mendapatkan poin dari angka 5 ini karena dia lebih besar dari angka 3. Meaning, totalnya adalah 7 poin kita dapatkan dari si brother. Kita bisa assign disinfektan atau gloves ke grandpa, lalu gambar poliomino yang nampak di kartu market aktif di kotak kosong terkiri di baris ini. Saat scoring, kita akan mendapatkan 8 poin untuk setiap bentuk yang identical dengan bentuk lainnya di baris ini. Cukup bentuknya aja yang sama. Orientasinya berbeda, tidak masalah. Di contoh ini kita memiliki 2 bentuk yang identical, jadi kita akan mendapatkan 2 kali 8 atau 16 poin. Kalau tidak ada bentuk yang sama di ketiga box ini, kita tetap mendapatkan minimal 8 poin kok. Finally, kita bisa assign desinfektan atau masker ke grandma, lalu coret kotak kosong terkiri di baris ini. Saat scoring, kalikan jumlah kotak kosong yang ada di grid kita dengan nilai yang tertera di bawah kotak terkanan yang sudah dicoret di sini. Sebanyak itulah penalti atau minus poin yang kita dapatkan dari grandma. Di contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak kosong dan setiap kotak kosong bernilai minus 1 poin. Jadi gue bakal dapat minus 8 poin dari grandma. Kalau tidak ada satupun coretan di baris ini, kita akan mendapatkan minus 4 poin untuk setiap kotak kosong di grid kita. Itulah semua anggota keluarga yang ada beserta persyaratan dan kriteria scoringnya. Setiap anggota hanya memiliki 3 kotak untuk diisi. Dan kita tidak bisa mengassign item ke anggota keluarga yang ketiga kotaknya udah keisi semua. Anyway, satu ronde berakhir setelah semua pemain mengassign item yang mereka gambar ke salah satu anggota keluarga mereka. Lalu, discard kartu market aktif agak ke samping dan ronde baru pun siap dimulai dari fase market lagi. Info tambahan, jika di fase market, kartu bertuliskan free ini muncul, kita akan skip fase 2. Jadi kita tidak akan mengambil kartu item, instead kita langsung lanjut ke fase 3, di mana semua pemain boleh menggambar satu item apapun di satu kotak kosong di gridnya dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita juga akan skip fase 4, jadi tidak ada item yang diassign dan kita akan langsung masuk ke ronde yang baru. Jika kartu tanda tanya ini muncul, di fase draw, semua pemain secara individual boleh memilih satu bentuk apapun yang tertera di kartu referensi untuk digambar di lembar pemain masing-masing. Orientasinya terserah dan simbolnya tetap mengikuti kartu item aktif masing-masing. Lalu, segera kocok ulang ke 17 kartu market termasuk yang sudah didiscard untuk membentuk deck yang baru memasuki ronde berikutnya. Oke, back to gameplay. Ronde demi ronde akan terus berlangsung sampai sudah tidak ada lagi kartu item di deck dan discard pile setiap pemain. Selesaikan ronde yang tengah berlangsung, lalu permainan segera selesai dan kita masuk ke final scoring. Tiap pemain akan menghitung poin dan penalti dari ke-6 anggota keluarga mereka sesuai kriteria yang sudah dibahas tadi. Setelah ditotal, pemain dengan poin tertinggi akan jadi pemenangnya. Kalau terjadi seri, yang punya kotak kosong lebih sedikit di gridnya yang menang. Kalau masih seri juga, menang bareng deh. Secara basic, itulah cara mainnya. Kalau mau lebih menantang, kalian bisa coba advance varian. Untuk varian ini, kita harus pakai sisi B dari lembar pemain dan ikon-ikon virus ini diperhitungkan. Saat scoring, pemain dengan jumlah virus terbanyak yang masih nampak di gridnya, maksudnya yang belum tertutup oleh simbol apapun, akan mendapat minus 5 poin. Terbanyak kedua dapat minus 3 poin, dan terbanyak ketiga dapat minus 1 poin. Penalti virus akan ditulis di kotak ini. Kalau terjadi seri, para pemain yang seri akan mendapatkan penalti penuh. Barulah setelah itu kita menulis skor akhirnya. Itulah advance variannya. Anyway, kita tetap bisa pakai sisi B tanpa varian ini. Cukup abaikan ikon virusnya.
Untuk main solo, aturannya sama. Mau pakai sisi A atau B, terserah. Tapi tidak bisa memakai advance varian. Lalu, kita mencoba untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi dari game ke game. Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Clean Family. Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian merasa masih kurang jelas, kalian boleh nonton video playthrough gue main Clean Family. Ya, semoga video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.